wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله. الحمد لله القائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Jamaah Jum'ah hafizakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Biqauli alhamdulillah wa syukrulillah. Sehingga pada siang hari ini di tempat yang mubarak ini kita bisa melaksanakan sholat Jumat secara bersama-sama. Yang mana sholat Jumat ini adalah kewajiban ainiyah, suatu fardu ain bagi seorang laki-laki merdeka dan tidak ada halangan syar'i. Keduanya sholawat serta salam marilah kita panjatkan kehadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imtithalan liqauli ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah, para malaikatnya itu senantiasa selalu terus-menerus bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya kita semua orang Islam dituntut selalu membacakan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja pemaknaan sholawat ini tentunya berbeda. Ketika sholawat itu dikaitkan dari Allah kepada Nabi-Nya, maka itu bermakna bertambahnya rahmat ta'zim kepada Nabi Muhammad. Ketika sholawat itu dikaitkan dengan malaikat, maka artinya malaikat itu memintakan ampunan. Dan ketika sholawat itu dikaitkan dengan sesama makhluk, maka itu kaitannya adalah ad-du'a. Jamaah Jum'ah hafizakumullah, selanjutnya saya berwasiat kepada diri saya khususan dan kepada para jamaah semuanya, untuk selalu kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bimtithali awamirillah wajtinabi nawahih, dengan melakukan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa-apa yang dicegah oleh Allah. Karenanya di awal ayat tadi di awal khutbah tadi saya mengatakan, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai sekalian orang yang beriman, apapun level keimananmu. Karena redaksi yang digunakan adalah ya ayyuhallazina amanu. Hai orang-orang yang beriman, apakah imanmu itu mantap? Apakah imanmu itu setengah mantap? Apakah imanmu itu masih lemah? Ittaqullah, bertakwalah kamu semua kepada Allah. Haqqa tuqatihi, dengan sebenar-benarnya takwa. Lalu beberapa ulama menafsirkan dengan kata-kata haqqa tuqatih, sebenar-benarnya takwa itu tidak mungkin dilakukan oleh hamba, tidak mungkin itu mampu dilakukan oleh manusia. Karenanya beberapa ulama lalu menafsirkan haqqa tuqatih ini di ayat yang lain, ya ayyuhallazina wattaqullaha mastata'tum, dan bertakwalah kamu semua semampu kamu semua itu mampu melakukannya. Jadi kita harus bertakwa kepada Allah semaksimal yang kita bisa lakukan. Jamaah Jum'ah hafizakumullah, bulan ini kita masuki bulan Syawal. Syawal berasal dari fi'il madhi syala, yang artinya irtafa'a. Irtafa'a artinya meningkat. Harapannya ketika kita memasuki bulan Syawal, maka amal-amalan kita itu meningkat dari satu masa ke masa yang lain. Ketika kita di bulan Ramadan, kita melakukan suatu puasa, maka suatu kondisi, suatu keadaan itu memang menuntut kita semuanya, kita nyaman untuk melakukan, memfokuskan diri kita untuk beribadah kepada Allah. Pertanyaannya adalah, bagaimana spirit bulan puasa itu masih kita bawa di bulan Syawal ini? Bahkan ketika bulan Syawal ini, maka amalan-amalan ibadah-ibadah kita itu meningkat, tidak dibanding pada bulan puasa tentunya, tetapi dibandingkan dengan bulan-bulan di luar bulan Ramadan. Karenanya spirit puasa ini harus kita teruskan di bulan Syawal. Hanya saja puasanya tentunya berbeda. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Sirul Asrar membagi puasa itu ada dua. Yang pertama adalah puasa syariat. Puasa syariat itu secara definisi adalah al-imsak
minal muharramat wal makulat wal masyrubat wal wiqa' 'alan nisa. Puasa itu secara puasa syariat itu adalah kita menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Kita tidak boleh makan, tidak boleh minum, mulai dari fajar sodik ila guru bisyamsi. Ini namanya puasa syariat. Ketika kita itu menahan dari sesuatu yang membatalkan puasa, maka puasa kita secara syariat adalah sah. Tetapi puasa ini secara leveling itu masih kalah dibanding dengan puasa yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dengan puasa Thariqat. Puasa Thariqat itu menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani definisinya adalah al-imsaku anil manhiyat warrodail. Mencegah sesuatu dari sesuatu yang diharamkan. Jadi tidak hanya sebatas makan minum kalau itu puasa syariat, tapi yang namanya puasa Thariqat adalah segala sesuatu yang dilarang. Karenanya Nabi pernah ngendikan, Nabi pernah berkata seperti ini. Kam min shaimin laisa min syami ilal ju' wal atos. Banyak sekali orang itu yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Karena puasanya adalah puasa pada level syariat. Artinya dia itu puasa hanya sekedar menahan makan, minum, hubungan suami istri, tapi hal-hal yang dicegah yang lain tetap jalan. Ghibah, mencela orang lain, itu tetap dilakukan. Itu namanya ghibah, berbohong, itu menurut puasa Thariqat itu membatalkan puasa. Karena yang disebut dengan puasa Thariqat adalah kita itu mencegah dari sesuatu yang diharamkan, sesuatu yang dicegah. Yang namanya bohong, yang namanya ghibah, sampai kapanpun itu dilarang. Sehingga ketika kita itu mencegah dari melakukan sesuatu dosa-dosa tadi, maka pada hakikatnya kita sedang melakukan puasa Thariqat. Dan di bulan Syawal ini kita bisa meningkatkan level kita dari sekedar puasa syariat menuju puasa Thariqah. Karena Nabi mengendikan seperti ini. Kam min shaimin muftir. Banyak sekali orang yang berpuasa itu, tapi dia sebenarnya tidak berpuasa. Karena apa? Karena puasanya dia adalah level syariah, hanya sekedar mencegah makan dan minum. Tetapi dosa-dosa yang lain tetap dia lakukan, sehingga pahalanya habis untuk itu. Tapi Nabi juga melanjutkan seperti ini, wa kami muftirin shaimun. Banyak orang yang secara zahir itu dia itu makan, minum, tetapi dia sebenarnya adalah puasa. Inilah yang disebut dengan puasa Thariqat. Karena makan, minum, kalau itu kita tidak sedang puasa syariat kan diperbolehkan. Tapi ketika dia itu tetap makan, minum, tapi tetap menjaga dosa-dosa, tetap menjaga sesuatu yang diharamkan, maka dia sejatinya menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani adalah orang yang sedang berpuasa Thariqat. Karenanya Nabi di sabda yang lain itu mengatakan gini. Dalam suatu dan hadisnya ini sangat populer. As-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu hanya untukku dan aku yang akan membalasnya. Hebatnya ya. Jadi puasa itu memang amalan yang mana hanya Allah sendiri yang memberikan. Artinya gini, pahala puasa itu tergantung pada apa yang kita tercegah. Karenanya tentunya ketika kita puasa melakukan puasa Thariqat, tentu pahalanya jauh akan lebih besar. Di ayat Al-Quran Allah ngendikan seperti ini. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyiati, ketika kita itu melakukan suatu amal kebaikan, maka itu akan dilipat gandakannya 10 kali, jelas. Dan ketika kita melakukan keburukan, maka dosanya itu sekali. Di situ bilangannya jelas. Tapi untuk puasa tadi, wa ana ajzi bihi, itu tergantung kualitas kita. Karenanya itu spirit kita puasa Thariqat itu, bagaimana nilai-nilai puasa Thariqat itu harus kita laksanakan di bulan Syawal ini. Ada lagi yang membedakan. Kalau puasa syariat
itu muwakot, dibatasi oleh waktu. Ketika kita puasa Ramadan, puasa syariat, maka itu adalah al-imsak anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Jadi kita itu harus mencegah makan minum dari fajar sampai terbenamnya matahari. Ini ada batasan waktu. Tetapi kalau puasa torekot itu mu'abbad, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Mu'abbad itu selama-lamanya. Jadi namanya kita tidak boleh bohong, itu bukan hanya sekedar dari mulai dari terbit fajar sampai matahari terbenam, tapi selama-lamanya. Makanya itu level dari puasa torikot tentunya akan lebih besar dibanding sekedar puasa syariat. Karenanya kita tetap bisa melaksanakan puasa dalam artian puasa torikot. Dalam artian puasa torikot itu apa? Puasa dengan cara mencegah dari segala sesuatu yang dilarang oleh Allah. Sehingga kita, walaupun kita nampak makan minum, tetapi sebenarnya kita puasa. Jamaah Jumat hafizakumullah. Lah, tentunya karena bulan Syawal ini adalah bulan peningkatan, maka harapannya bulan ini adalah harus lebih baik dibanding bulan Syawal tahun sebelumnya, ataupun ini harus lebih baik dibanding dengan bulan-bulan sebelumnya di luar bulan Ramadan. Nabi pernah bersabda seperti ini. Nabi bersabda seperti ini. Mangkana yaumu khairon min amsihi fahuwa rabi. Barang siapa yang keadaan hari ini atau bulan ini itu lebih baik dibanding yang kemarin, kita bisa memaknainya, barang siapa Syawal tahun ini lebih baik dibanding dengan Syawal sebelumnya, fahuwa robih, maka dia orang yang beruntung. Wa man kana yaumu mithla amsihi fahuwa maghbunun. Kalau bulan Syawal kita tahun ini itu sama dengan Syawal sebelumnya, fahuwa maghbunun, maka kita orang yang merugi. Kemudian wa man kana yaumuhu syarron min amsihi fahuwa malaunun. Barang siapa yang Syawal bulan ini itu dia lebih buruk dibanding Syawal sebelumnya, fahuwa malaunun, maka dia terlaknat. Karenanya pada bulan Syawal ini marilah kita selalu meningkatkan amal-amal baik kita. Spirit bulan Ramadan harus kita tetap jaga, ya. Kalau kita bulan Ramadan itu kita selalu membaca Al-Quran, maka itu harus tetap kita pertahankan meskipun tidak sebanyak bacaan-bacaan kita di bulan Ramadan. Tapi bacaan kita di bulan Syawal ini harus lebih baik dibanding Syawal tahun sebelumnya. Sekali lagi jangan dibandingkan dengan bulan Ramadan, nanti kita akan termasuk orang yang merugi semuanya. Kalau bulan Syawal kita face-to-face-kan, kita berhadapkan dengan bulan Ramadan. Tetapi bulan Syawal ini harus kita bandingkan dengan Syawal-Syawal sebelumnya. Nabi pernah bersabda seperti ini, khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baiknya amal itu adalah yang adwam, yang konsisten, wa in qall. Ini ada di hadis riwayat Bukhari dan juga ada di hadis riwayat Muslim. Sebaik-baiknya amal adalah yang paling konsisten, wa in qalla, meskipun sedikit. Sehingga amalan-amalan baik kita yang kita lakukan selama di bulan Ramadan, maka itu harus kita laksanakan meskipun dalam jumlah yang lebih sedikit. Misalkan kita terbiasa habis sholat isya kita terbiasa melakukan sholat taraweh, ada yang 8 rakaat, ada yang 20 rakaat, ya, kemudian dilanjutkan dengan witir. Ya, makanya itu harus kita ganti dengan qiyamul lail yang lain. Kita dengan menggunakan sholat tahajud. Sholat tahajud itu sebenarnya kan sholat setelah bangun dari tidur. Sholat hajat ya tahajud, sholat mutlak ya tahajud. Kemudian kita akhiri dengan sholat witir. Dan itu kalau witir saya yakin sudah biasa. Tetapi sholat qiyamul lail jangan ditinggalkan. Artinya kalau selama puasa itu kita 8 rakaat, ya ketika kita di bulan-bulan Syawal seperti ini ya tetap kita melakukan qiyamul lail, tetapi
kalau jumlahnya, kalau sholat witir itu kan di beberapa hadis ada yang 11, ada yang 13 ya. Maka ya jangan ditinggalkan 2 rakaat plus witir 3 rakaat. Tentunya ini jumlahnya ini lebih kalah dibanding Ramadan, tetapi itu lebih baik dibanding Syawal sebelumnya atau dibanding bulan-bulan. Itu jangan ditinggalkan karena khairul a'mal adwamuha, sebaik-baiknya amal itu yang konsisten. Ketika kita bulan Ramadan konsisten sholat malam, ya ini juga kita sholat malam meskipun jumlahnya tidak sebanyak di bulan Ramadan. Demikian juga sedekah kita. Sedekah kita itu juga sama, ketika bulan Ramadan kita mungkin sangat dermawan. Karena barang siapa memberikan makan orang yang berpuasa, maka pahalanya seperti pahala orang yang berpuasa. Jadi targhib seperti itu, motivasi pahala seperti itu. Dan itu juga tetap kita pertahankan ketika kita di bulan-bulan selain Ramadan. Sekali lagi semoga di bulan Syawal dan bulan-bulan yang selanjutnya kita selalu meningkatkan amal, artinya ke depan semakin usia kita berkurang, maka amalan-amalan baik itu akan selalu bertambah, baik dari sisi kuantitas ataupun kualitas. Ada suatu ungkapan yang menarik ya dari Syekh Athaillah As-Sakandari, penulis kitab Al-Hikam. Ada satu aforisma ungkapan yang seperti ini. Artinya gini, ketika kita itu beramal, nampak amal kita itu baik, kita jangan sekali mengandalkan amal kita. Semuanya tetap mendasarkan pada fadlnya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu terkadang membukakan pintu. Kita itu amal itu endengan, tetapi Allah tidak membuka pintu untuk diterima. Ungkapannya dalam kitab Al-Hikam seperti ini. Rubama fatakallahu babala amal walakin mayaftahu babal qabul. Allah itu terkadang kita itu amal itu endengan sekali. Tetapi karena itu tidak disertai dengan keikhlasan, tapi itu tidak diterima. Apa yang saya sampaikan bahwa hari ini tadi itu amal kita harus konsisten, amal kita itu harus lebih baik, maka itu tetap harus disandingi, harus diikuti dengan apa-apa yang itu mensyahkan amal kita. Salah satunya di ilmu nih, harus ada ilmunya. Semoga kita di bulan Syawal ini amal-amal kita itu meningkat lebih baik dibanding Syawal sebelumnya. Dan yang lebih penting lagi, kita itu selalu mohon kepada Allah semoga amal kita itu diterima. Karena doa yang sering dibaca oleh imam setelah habis sholat itu kan, Allahumma inni as'aluka amalan makbulan. Ya Allah, aku meminta supaya amal-amalku itu Engkau terima. Seperti itu karena apa artinya amal banyak tetapi amal itu tidak diterima oleh Allah. Tentunya lebih baik ya amalnya banyak tapi diterima, atau at least amal nampak tidak banyak tapi itu berkualitas diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana syafi'ana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala ta'ala fi kitabil karim ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wal asri innal insana lafi khusrin
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوهم أن الحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله